Iya, Uje, Iya, Fit. sekarang gini nih Uje, ya kan sekarang memang teknologi udah begitu canggih. Ya, betul. Anak-anak muda ini sekarang juga gampang untuk mendapatkan informasi dari mana-mana aja. Oh iya, ya. Fit. Baik itu gurunya, ya Iya. tidak hanya di sekolah, di luar Betul. juga. Nah sekarang yang bahaya nih Uje saat ini, ada orang-orang yang di luar yang mengemas Islam begitu indah ya gitu ya. Sehingga anak-anak ini bisa salah absorb, salah serap gitu. Iya. Dengan masalah, dengan kata kunci adalah jihad. Ya kan, jihad itu kita ketahui bahwa jihad itu makna luasnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk perjuangan di jalan Allah Iya. itu jihad. Ya, Ya kan? ada satu lagi jihad yang lain. Apa satu lagi? Jihad Fahira. Jihad Fahira itu. Itu nggak enak sama primus ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai jihad secara khusus kan ada orang bilang tadi adalah jihad yang secara khusus adalah satu lawan satu berperang gitu. Nah sekarang kalau untuk pelajar ini kenapa kok begitu penting mereka jihad itu dalam hal untuk mencari ilmu? Kenapa begitu penting untuk mereka? Gini. Kenapa nggak mereka perang aja langsung? Udah jangan. Nah ya ini dia makanya. Kalau semua Ini kan anak, untuk mengkonfrontir pemikiran Iya, yang lain nih Uje. betul. Gimana Uje? di dalam Al-Quran surat At-Taubah kalau nggak salah Ustaz Zakiyah ayat 122. Di situ memang ada perintah untuk pergi berangkat ke medan perang. Tapi kan itu di masa perang. Di negeri ini apakah ada masa perang? Kira-kira di negeri ini lagi perang apa enggak? Tidak ada, justru kita ini punya sifat berperan untuk membangun bangsa. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 itu perintahnya adalah apa? Jangan semua pergi ke medan perang. Kenapa tidak sebagian dari kalian menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menuntut ilmu? Nah itulah. Kalau kita bicara asal kata jihad, Fit, kalau kita bicara asal kata jihad, jihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Gitu. Jadi tidak ada salahnya seusia kalian betul-betul sekarang ini bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, khususnya untuk ujian nanti yang kurang lebih seminggu lagi bakal dihadapin. Iya, baik. Gitu. Ya, terima kasih banyak Uje. Subhanallah, yang tadi baru saja kita saksikan adalah sebuah pemandangan di perairan laut di Cenote Angelita, Meksiko, di mana di dalam laut itu terdapat sungai. Dan buat orang sekarang ini banyak yang terkaget-kaget, tapi seharusnya kita umat Islam kita nggak harus heran, karena itu sebenarnya sudah ada ribuan tahun, itu sudah Oh iya. dituliskan di dalam Al-Quran. 1500 tahun yang lalu sudah Allahu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Allahu taala Akbar. lewat Quran. Allahu Sebetulnya begini Fit, buat orang yang suka baca Quran, ya. Dan buat orang yang rajin menuntut ilmu, ini bukan perkara-perkara yang aneh. Kenapa menjadi aneh? Ada dua. Yang pertama, ketika dia tidak paham dan dia tidak mengerti akan ilmu itu. Yang kedua, kenapa jadi aneh? Sebagai peningkatan kualitas iman yang senantiasa takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi keheranan itu ada dua. Keheranan sabab tidak berilmu. Yang kedua adalah keheranan sabab takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sekarang gini deh, nggak usah jauh-jauh bicara laut, ya. Pernah ngerasain nggak sekali waktu jalan di tol yang tadinya tidak hujan, tiba-tiba kita masuk dalam area yang hujan besar, ya kan? Di sana nggak hujan. Begitu kita masuk hujan, nggak beberapa lama kita keluar kagak hujan lagi. Coba deh berhenti, turun, taruh setengah badannya di hujan, setengah badannya kagak. Iseng amat. Bukannya lah, Oh iya iya iya. bukannya iseng. Iya. Serius. Ntar dikira begini. Bukan. Itulah buat orang yang tidak menuntut ilmu akan terkesan aneh. Tapi buat orang yang pengen merasakan keajaiban, ketajuban, iya. sebuah ilmu adalah seperti itu. Subhanallah. Duduk, berdiri aja gini, setengah hujan, setengah kagak. Ya. Datang ambulan, masuk rumah sakit jiwa langsung. Jadi tidak ada yang aneh. Iya. Bagi Allah itu tidak aneh. Ketika kita bicara 7 keajaiban dunia apa aja? Macam-macam. Piramid. Borobudur. Itu mah STD, standar, bukan keajaiban dunia. Itu cuma keajaiban tukang yang bangun. Kalau kita pengen tahu keajaiban dunia, nggak usah jauh-jauh, menengok ke dalam diri kita. Lihat mata, ada berapa makhluk di dalamnya. Ada kornea, ada bulu, ada saraf. Itu kalau nggak nyatu nggak jadi mata. Dia punya fokus yang dahsyat, bisa memandang secara jauh, bisa memandang secara dekat.
Itu keajaiban dunia. Lihat telinga, Allahu Akbar, ada gendangnya. Tapi gendangnya jangan dipukul. Bukan seperti gendang yang biasa budeg luntar. Bagaimana lidah, Masya Allah. Ini lidah, ya, lentur. Kemudian di sini mampu merasakan berbagai macam rasa. Itu keajaiban. Ya. Ada orang punya harta banyak, paling kaya sedunia. Tapi lidahnya nggak bisa ngerasain apa-apa. Punya nikmat apa dia? Meskipun punya uang banyak. Tidak bisa. Makanya adik-adik sayang, cakep, pinter. Yuk buka surat Ar-Rahman ayat 13. Apa? Ibu-ibu? Bawa Qurannya Bu. Ibu-ibu. Tangning, nungning, nangning, kleng. Ayo, surat Ar-Rahman ayat 13. Ayo. Ibu guru apa? Ibu guru bahasa Perancis. Ibu guru bahasa Perancis tahu ayat 13 apa? Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Ibu guru Perancis, Masya Allah. Ibu asalnya dari Peranakan Ciamis, Perancis? Ya. Oh dari Medan. Oh ini orang Medan. Ini Nasution. Sama-sama orang Medan. Abis ini ngobrol ya. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Allah mulai pada angka ke-13.